Armin Toputiri menggelar pameran lukisan tunggal di Hotel Claro Makassar Sabtu 12 Maret 2022. Ini adalah pameran tunggal yang baru dilaksanakan selama hampir 30 tahun terakhir. Selama setahun, mantan anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan asal Tanah Luwu ini menghasilkan 126 karya lukis dan sebanyak 55 lukisan, diantaranya bertema politik dan kehidupan politikus. Hal yang menjadi dasar kegiatan ini. Pertama, Kota Makassar dalam 20-30 tahun terakhir ini tidak pernah melaksanakan pameran lukisan. Padahal seni rupa Makassar sebenarnya tumbuh dan berkembang, tapi tidak ada event untuk itu. Bagi Armin, ini merupakan agenda kultural yang menyampaikan pikiran-pikirannya sebagai pelukis. Dan jumlah tersebut dipilih karena sesuai dengan usianya saat ini. Halo Celebes People, senang sekali rasanya saya Mardianto Hamid kembali menjumpai Anda dalam program Showtime. Lokasi di mana saat ini saya berada tepatnya di Hotel Claro Makassar. Ini adalah lokasi pagelaran pameran perdana dari Armin Toputiri, Son Politikon. Ini adalah pameran tunggal perdana dari Armin Toputiri setelah tidak lagi duduk sebagai anggota parlemen di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Dari semua lukisan yang dipamerkan dalam pameran tunggal ini semuanya menggambarkan tentang aktivitas dan situasi politik di daerah ini dan juga di Indonesia. Ini cukup menarik karena Armin Toputiri sebelumnya merupakan anggota partai dan juga politisi aktif yang kemudian bergelut menjadi seorang penulis dan kemudian akhirnya berlabuh menjadi seorang perupa. Ini cukup menarik sekali tentunya dan kita ikuti program Showtime Son Politikon kali ini. Merupakan seorang politisi dan salah satu penulis esai terbanyak di Makassar. Ia bertransformasi menjadi pelukis. Melalui lukisan karikaturnya dan melukis dengan menyampaikan sindiran-sindiran terkait kondisi politik. Publik lebih mengenalnya sebagai politisi. Pengalamannya sebagai aktivis mahasiswa dan organisasi kepemudaan mengantarkannya selama 10 tahun menduduki kursi lembaga legislatif di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun lukisan pertama karya Armin, yakni Di Malino, yaitu sebuah lukisan pemandangan sebuah rumah panggung di tengah hutan dengan latar belakang Gunung Di Malino. Sedangkan lukisan paling banyak disukai orang adalah lukisan yang berjudul Politikus, yaitu lukisan orang berkepala tikus membawa koper.
Ya pemirsa, tadi kita sudah melihat karya-karya dari Pak Arminto Putiri. Lantas bagaimana perjalanan karir dari Pak Arminto Putiri hingga akhirnya berlabuh sebagai seorang perupa? Saat ini saya bersama dengan Pak Arminto Putiri. Pak Arminto Putiri, Anda telah mewarnai seni rupa di Kota Makassar. Anda menjadi salah satu pelopor yang kemudian mempelopori adanya seni rupa isu-isu sosial dan politik, bahwa seni itu tidak harus terpaku pada satu aliran, tetapi seni itu adalah tanpa batas. Lantas, Anda kan sebelumnya ini adalah seorang politisi, kemudian aktivis, lalu kenapa akhirnya Anda kemudian berlabuh sebagai seorang pelukis? Jadi sebenarnya saya ini tidak sedikit pun menahu tentang seni, Ya. apalagi seni lukis khususnya. Tapi saya itu dijebak oleh almarhum Mike Turusi. Disuruh bawa ke Malino, sudah dikasih tinta, suruh langsung melukis. Ya, Ya sudah, sejak itu saya langsung mulai melukis karena saya pulang dari Malino, masih banyak tinta. Ya saya manfaatkan lagi, melukis lagi. ya. Nah, akhirnya saya melukis terus. Sampai sekarang? Sekarang sudah puluhan lukisan. Rentang waktunya sudah berapa tahun ini, Pak? Dimulai dari 24 Oktober 2020. Berarti 1 tahun. Tahun 2 bulan. Ya, Bagi Kusendarto itu untuk menghasilkan karya 120 itu hampir tidak ada pelukis yang menyamai itu. Secara kuantitas. apalagi seorang pemula. Pemula. Pak, ini Anda mengangkat isu-isu tentang politik, kemudian isu sosial. Ini adalah salah satu kritik juga kepada elit partai, politikus, dan juga para pemimpin. Kenapa harus isu sosial dan isu-isu politik? Sebenarnya saya tidak mengkritik. Saya ini hanya mengungkap fakta. Ya, Apa yang ada di lukisan itu sebenarnya juga ada di lukisan banyak di kepala orang. Hanya saya aja yang mengungkapkannya dalam bentuk lukisan. ya, Sesungguhnya hal-hal begini kan Anda paham enggak apa ini? Berarti di pemahaman Anda juga sama. ya. Hanya kebetulan saya melukis. Karena itu bagi saya tidak sedang merasa mengkritik. Saya sedang menangkap fenomena sosial. Lalu seolah dalam alur pikiran saya mulai bertabrakan dengan apa bacaan saya, keyakinan saya yang sudah berbeda. Lahirlah Kampas. Karena itu bernada politis karena saya sumber dari sana. Artinya background Anda sebagai seorang politikus ini mempengaruhi Iya. tema lukisan Anda. Kan pasti publik akan kaget loh. Kalau saya melukis bunga-bunga, pasti kan orang kaget. Iya. Lo Armin ini politisi kok tiba-tiba lukisannya bunga-bunga. Iya. Nanti orang menganggap saya itu post power syndrome. Iya. Atau saya melukis-lukis pemandangan dianggap post power syndrome. Ini bagi saya ini perjalanan yang masih simetris dari kehidupan politik dengan apa yang saya lukis. Menurut saya, tapi entahlah kalau publik menilainya. Terakhir ini Pak Armin, apa yang Anda harapkan dari karya-karya rupa Anda ini? Ini kan agak berbeda ini dari yang lain. Bagi saya sudah selesai. Selesai bagi saya, mau ada yang mau koleksi, ada yang mau apa, saya tidak kepikiran situ lagi. Yang penting bahwa sudah saya melukis, bahwa apa yang ada dalam pikiran saya sudah sampaikan dalam kanvas. Persoalan ada yang beli saya tidak mau, karena itu di pameran ini tidak ada harga di situ. Karena saya tidak mau, saya melukis bukan cari duit. Kalau ada yang mau koleksi silakan bicara dengan manajemen saya, silakan negosiasi itu di situ. Kalau manajemen saya mengatakan gratis, ya ambil saja gratis. Saya tidak berpretensi apa-apa. Pilihan lukisan seperti juga ini kan tidak menjadi pilihan tema banyak orang karena tidak diminati oleh banyak orang. Yang diminati banyak orang itu adalah pemandangan, Iya. bunga-bunga, Budaya. dan itu tidak perlu membutuhkan olah pikir karena kita hanya melihat pemandangan yang indah lalu kita lukis. Lukisan seperti ini membutuhkan olah pikir. Nah, karena itu lukisan seperti ini dia bicara. Harapannya kepada pemimpin ini kan isu tema dari lukisan Anda adalah isu politik dan juga isu sosial. Ya, fenomena yang berkembang di sekeliling kita itu terrefleksi di dalam diri saya, lalu saya tumpahkan dalam kanvas. Harapannya kepada pemimpin lewat Dengan cara ini minimal ini menjadi penanda. iya. Di situ ada lukisan, di situ ada duduk orang bersidang, tidak ada kepalanya, itu penanda. Suatu masa ketika kita tidak ada, bahwa pernah di suatu masa adalah orang-orang bersidang tidak ada kepalanya. Iya. Karena suatu masa, katakanlah kita ini sudah tidak ada semua. Orang akan mencari kenapa Pak Armin melukis ini orang bersidang tidak ada kepalanya. Dan itulah lukisan akan diterulis sejarah lahirnya nanti. Kenapa Pak Armin melukis begini? Berarti ada peristiwa merefleksi dalam pikirannya Pak Armin sehingga lahir ini lukisan. Jadi itu lukisan tidak berhenti di situ, dia bergerak terus dinamis. Itu yang dibilang tadi kurator, dia menjadi memori diri. Karena
lukisan ini itu adalah hebatnya namanya seniman. Ketika senimannya tidak ada, dia tetap karyanya ada abadi. Nah karena itu bagi saya mensyukuri nikmat Tuhan ini, diberi saya nikmat untuk bisa melukis, berarti saya mati nanti, dan itu pasti, hanya waktu, dan itu pasti. Karena itu selanjutnya nanti ini kan ada barang-barang yang sisa dalam hidup saya ketika saya tidak ada. Masih ada karya-karya saya yang bisa dikenang orang. Bagi saya hidup itu harus mewaris. Tidak mesti, bukan semata-mata jabatan yang libur dalam kehidupan. Harus ada sesuatu yang diperbuat. Biar kita ada jabatan, kalau tidak ada pun bisa diperbuat, percuma juga kan? Saya kira itu saya. Ya, baik. Terima kasih Pak Armin sudah berbagi kisah. Itulah tadi kisah dari Pak Armin Toputiri, seorang politikus aktivis yang kemudian akhirnya berlabuh menjadi seorang perupa. Putiri masuk dalam dunia seni rupa tidak sekedar sebagai penikmat atau kolektor-kolektor karya seni, namun sebagai praktisi setelah dijebak oleh perupa almarhum Mike Turusi dan pelukis tanah liat Zainal Beta. Ya, saat ini saya bersama dengan Pak Zainal Beta, salah seorang perupa tanah liat yang sangat terkenal dan juga biasa disebut sang maestro perupa tanah liat di Kota Makassar. Pak Zainal, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Pak Zainal, Anda adalah seorang maestro perupa di Kota Makassar. Lantas hari ini ada pameran tunggal dari Pak Armin Toputiri yang backgroundnya adalah seorang politisi, dan Anda tadi sudah menyaksikan, saya melihat Anda sudah berjalan-jalan melihat karya-karya dari Pak Armin Toputiri. Anda melihat karya-karya ini dalam perspektif seni rupa itu seperti apa? Ya oke, jadi ini kalau di Makassar ya, ini satu gaya baru Mas Di. Selama ini pelukis-pelukis Makassar lebih banyak mengangkat budaya atau pemandangan ya. Nah sekarang dengan kehadirannya Pak Armin membuat lukisan-lukisan dengan gaya seperti ini kan satu gebrakan pembaruan ya di Makassar. Dan kita berterima kasih kepada Pak Armin dengan munculnya, walaupun dia baru 1 tahun melukis, tetapi dia memperlihatkan karya-karyanya yang betul-betul kritikan-kritikan sosial. Selama ini pelukis-pelukis di Selatan kan jarang kritikan-kritikan sosial. Tiba-tiba baru munculan di sini karya-karyanya yang bagus, mengkritik politik, sosial juga ya. Jadi kita satu kebanggaan di Makassar bahwa muncullah satu pelukis yang berani mengangkat kritik sosial. Respon dari teman-teman perupa sendiri di Makassar melihat karya ini kan menjadi pembeda ini. Iya. Inilah kenapa kita berbangga, karena banyak mahasiswa-mahasiswa di jurusan seni rupa datang ke sini dan dia membandingkan, karena biasanya mahasiswa melihat karya-karya natural, realis, tiba-tiba muncul karya-karya dekoratif yang mengandung kritikan sosial ya di masyarakat maupun pemerintah. Jadi memang dalam karya rupa itu tidak harus monoton pada alam, kemudian budaya, tapi segala aspek kehidupan bisa di ini Pak. Jadi 2008 Indonesia sudah masuk seni tanpa batas. Jadi seni tanpa batas. Itu maksudnya apa itu Pak? Itu berarti tidak usah lagi pelukis-pelukis terlalu memegang satu aliran, tetapi coba kau rombak metode-metode itu. Tetapi bagaimana kita bisa melahirkan satu aliran baru di dunia seni lukis. Baik. Terima kasih Pak Zainal sudah berbagi kesempatan di Showtime kali ini. Ya itulah tadi komentar dari Pak Zainal Beta, seorang maestro rupa tanah liat di Kota Makassar. Pameran tunggal lukisan karya Armin Mustamin Toputiri juga menjadi daya tarik sejumlah pengunjung. Salah satunya adalah Ketua Komisi 2 DPR RI, Ahmad Doli Kurnia.
pameran lukisan bertajuk Zone Politikon bersama politisi Golkar Muhammad Fauzi yang juga legislator Senayan. Tak hanya datang melihat-lihat selama lebih kurang 30 menit, Doli juga memutuskan untuk mengangkut satu lukisan. Saya melihat bahwa semua lukisan yang dibuat oleh seorang Armin Toputiri itu adalah ekspresi dari pengalaman politik, pengalaman menjadi seorang aktivis, dan ini lukisan satire semua, kritik sosial, kritik terhadap politik, kritik terhadap politisi. Dan dari semua yang saya lihat, saya tertarik ini karena ini bicara tentang bukan hari ini, tapi bicara tentang masa depan. Saya menggambarkan judulnya Demonstruk. Demonstruk ini kan kritik terhadap adik-adik ya mahasiswa, adik-adik aktivis yang sekarang kira-kira dikhawatirkan tidak murni lagi perjuangan. Dan kenapa ini penting? Karena adik-adik ini yang menjadi wajah Indonesia ke depan. Jadi kalau wajah Indonesia di masa depan atau sekarang anak-anak muda, anak-anak mahasiswa itu aktivis, tidak punya idealisme lagi, maka makin banyak nanti lukisan-lukisan kritik yang kayak ini kalau ini nggak diperbaiki. Jadi ini cikal bakal dari semua kritik yang ada di sini menurut saya. Ya kan? Karena mereka yang nanti akan jadi politisi, mereka yang akan jadi pejabat, mereka yang akan jadi kepala daerah, yang dikritik oleh Armin Toputiri semua dalam lukisannya sekarang ini. Doli kepincut memboyong lukisan karya Armin yang berjudul Demonstruk. Seperti namanya, lukisan bergambar mahasiswa berorasi dengan struk pada ujung megafon yang mengilustrasikan aksi demonstrasi mahasiswa yang cenderung pragmatis. Trubus Maestro Indonesia itu juga mantan anggota DPR. Mereka sama-sama dari Lekera, sama-sama dari Partai Komunis Indonesia. Dia sama-sama anggota DPR. Apa yang aneh dengan saya? Yang justru aneh dan menjadi berita bukan yang wartawan. Yang aneh itu bukan politisi menjadi seniman. Yang aneh itu adalah kenapa politisi kehilangan seni. Sementara yang saya tahu, politik adalah seni mengelola kemungkinan. Kenapa politik kita tiba-tiba kehilangan seni? Itu yang menjadi berita harusnya. Dan itu yang saya lukis. Kenapa tidak ada rasa, tidak ada perdebatan, tiba-tiba terjadi sesuatu, tidak ada argumentasi. Itu yang menarik lukis. Karena itu saya tidak pernah mengklaim diri sebagai seorang melukis. Saya hanya seorang melukis. tidak merasa aneh menjalani dua bidang sekaligus sebagai politikus dan pelukis. Yang aneh itu bukan politisi yang menjadi seniman. Yang aneh itu kenapa politisi kehilangan seni. Armin selalu menggunakan karakter hewan sebagai objek lukisan dalam semua karyanya.
karya rupa dari Armin Toputiri ini mendapat respon positif dari berbagai kalangan termasuk dari aktivis perempuan. Di sini telah hadir Ibu Disa Rashid Ali, seorang aktivis dan juga tokoh perempuan Sulawesi Selatan. Ibu Disa, mungkin seperti apa Anda melihat dari karya-karya dari Pak Armin Toputiri ini? Ya, saya senang karena Pak Armin melukis dengan apa yang ada di pikirannya, dan tapi itu fakta. Ya. Itu terjadi. Satu contoh, ada gula, ada semut, banyak kritikan seperti begitu. Terus mubasir itu ya, ada yang mubasir. Ya, saya melihat memang banyak anggota dewan dipilih oleh rakyat untuk mewakili suara rakyat, tapi kan faktanya menjadi suara partai atau tidak menyuarakan rakyat. Saya suka. Kemudian sudah lama tidak ada pameran lukisan di Sulawesi Selatan ini, dan ini yang pertama. Jadi saya dari berapa hari sudah antusias mau melihat, dan saya sudah melihat. Hari ini mengangkat tema Son Politikon, hewan yang bermasyarakat. Anda melihatnya ini dari perspektif seorang perempuan, seperti apa Anda melihat ini? Ya, saya melihat lebih banyak di sini hal-hal yang terjadi di politik yang membuat rakyat itu menderita. Kemudian bisa jadi kalau kita melihat lebih banyak, kalau politik sebusuk ini, untuk apa kita melanjutkan dan lain sebagainya. Karena saya lihat dari pemikirannya Pak Armin ini, banyak yang dia pikirkan itu yang kejadian-kejadian sebenarnya dia nggak suka gitu loh. Faktual di lapangan. Dan kita juga sebagai aktivis juga memang perjuangan kita menyuarakan selalu itu, tapi sampai sekarang itu terjadi dan nggak pernah terjadi. Ya. Baik. Bagus karena dituangkan dalam lukisan gitu loh. Harapannya mungkin singkat aja, Bu Disa. Ya, saya berharap Pak Arminnya sendiri lebih berkarya lebih bagus. Terus kemudian saya berharap pelukis-pelukis punya semangat yang sekarang ini bisa pameran tunggal, dan nantinya bisa pameran bersama, pameran tunggal dengan mengundang semua seluruh Indonesia pelukis-pelukis terbaik. Ya, makasih Ibu Disa sudah berbagi dalam kesempatan kali ini. Ya, pemirsa, kita berharap tentunya apa yang diharapkan oleh Bu Disa ini bisa menjadi kenyataan, bahwa inilah sesungguhnya yang terjadi. Kritik-kritik seperti ini harus dibangun lewat karya-karya. Terima kasih. Kurator Kus Indarto punya pandangan sendiri tentang Armin. Menurutnya, Armin seperti sedang melakukan pertukaran posisi dari seorang praktisi di dunia politik menjadi seorang pengamat yang bersenjatakan gambar. Armin yang mantan aktivis dan politisi masih memiliki banyak tabungan persoalan yang layak dijadikan karya-karyanya ke depan. Seorang pelukis bukan hal yang mudah karena membutuhkan imajinasi yang tinggi. Lantas bagaimana karya-karya Armin Toputiri ini dinilai akurasinya? Saat ini saya bersama dengan Pak Kus Hendarto, seorang kurator rupa internasional. Pak Kus, seperti apa Anda melihat karya-karya dari Pak Armin Toputiri ini? Karya Armin Toputiri ini menarik karena paling tidak saya melihat dari dua hal, pada aspek perupaan atau aspek bentuknya dan aspek substansinya atau kontennya. Dari aspek perupaannya ini kita bisa melihat begitu banyak simbol visual atau metafora visual atau perumpamaan dalam bentuk gambar yang sangat kaya, relatif cukup kaya. Dan kemudian pada aspek substansinya, substansinya itu fokus pada upaya untuk membuat semacam kritik
kesaksian, opini atas gejala sosial politik kemasyarakatan yang ada di lingkungan dia. Ya. Entah itu di Makassar, Sulawesi Selatan, atau di Indonesia. Ini problem yang tidak banyak dilakukan oleh seniman-seniman di Makassar, Sulawesi Selatan, atau bahkan Indonesia. Nah, tema yang seperti ini saya kira tema yang memang kemudian kita bisa harapkan bisa menggugah publik. Tidak sekadar kita melihat lukisan ini indah atau cantik, lukisan ini eksotik atau tidak, tapi lukisan ini inspiratif atau tidak. Soal standar, kan Anda bilang tadi bahwa ada standar yang perlu dipenuhi dalam menggelar sebuah pameran tunggal itu. Bagaimana kalau Anda melihat itu? Standar dalam seni itu relatif. Seni rupa itu adalah basisnya adalah kreativitas dan relativitas. Saya tidak bisa mengatakan atau seseorang tidak bisa mengatakan yang indah harus yang seperti ini, yang menarik seperti ini, tapi relatif. Nah, ini adalah peluang bagi siapapun, termasuk bagi seorang politisi seperti Pak Armin untuk bisa berkarya, dan standarnya saya kira juga justru dibentuk oleh seorang seniman itu sendiri. Pak Armin membuat standar bahwa dirinya adalah seniman yang berkarya dengan tema-tema sosial politik berikut kritik, kesaksian, dan opininya. Itulah yang standar yang dia bentuk. Maka kemudian kalau dia membuat sebuah karya yang di luar itu, mungkin dia sudah membuat standar yang lain atau melenceng dari tema atau standar yang dia bentuk bangun sendiri. Gitu. Pak, ini kan Pak Armin Toputiri baru 1 tahun menggeluti dunia rupa. Ya. Kalau Anda menilai ini sebagai seorang kurator, ini gimana nih? Ini kan waktu yang cukup singkat untuk seorang perupa. Kalau lihat dari karya pertama sampai karya yang terakhir, itu ada perjalanan kreativitas yang selalu maju. Ya. Kemudian ada upaya mendinamisasi karya-karyanya, tiap-tiap karyanya yang bisa diupayakan berbeda satu sama lain. Ya. Artinya karya-karya itu kita bisa lihat, nanti kita bisa lihat karya pertama itu landscape, hanya memindahkan pemandangan dalam kanvas. Sementara karya yang lain itu kemudian banyak simbolisasi yang sangat kuat, simbolisasi yang unik, yang tidak banyak dilakukan oleh banyak seniman. Nah, jadi progresivitasnya atau perkembangan dari karya-karya seorang Armin dalam 1 tahun terakhir itu lebih pada pendalaman tema, penukikan pada fokus tema, ketimbang pada problem-problem perupaan. Maksud saya tidak mengabaikan soal perupaan ya pada aspek teknis ya, tetapi aspek teknis itu ternyata bergerak katakanlah dalam hitungan 1, 2, 3, 4, 5. Sementara perkembangan ide, progresivitas tentang gagasan itu 1, 5, 10, 25. Relatif cepat untuk ukuran seorang pemula. Ya, terakhir mungkin Pak Agus, mungkin harapannya sebagai seorang kurator rupa ini kepada para perupa apa yang diharapkan? Ya, saya mengharapkan bahwa para teman-teman seniman perupa itu bisa berkarya dengan karya-karya yang lebih kaya lagi, tidak sekadar mengandalkan aspek teknisnya saja, tapi juga mengandalkan aspek substansi, tema, gagasan, dan pemikiran yang memungkinkan dia menjadi kuat roh karyanya. Jadi orang atau publik mudah-mudahan bisa diberi inspirasi atas karya itu, tidak sekadar aspek eksotisme atau keindahan gambarnya, tetapi pada inspirasi karena temanya yang menggugah. Ya. Mudah-mudahan seperti itu yang akan terjadi pada banyak seniman di Makassar paling tidak. Ya. Baik, makasih Pak Gus sudah bergabung bersama kami dalam Showtime. Sama-sama. Ya, kita berharap agar muncul perupa-perupa muda yang kemudian bisa mengikuti jejak Pak Armin Toputiri, termasuk para politisi tadi, bahwa politisi tidak harus duduk di parlemen, tetapi juga bisa mengeksplorasi dirinya menjadi seorang seniman yang kemudian itu bisa memperkaya dan mengembangkan dirinya dalam dunia seni. Pada pameran ini juga, selain menampilkan karya lukis Armin Mustamin, ada banyak rangkaian acara yang telah disiapkan. Karena pameran ini sendiri digelar mulai 12 Maret sampai 17 Maret 2022.
juga diskusi terkait konsisten kesenian dan kebudayaan agar bisa tumbuh dan berkembang. Jadi semacam tonggak kebangkitan kesenian dan kebudayaan Sulawesi Selatan.